للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أداة Kalau saya 30 orang. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatusul wa in khalaqahu mere. Wa in khalaqahu ayin ma'hu. Khalaqahu ma'hu. Al-mantu qawi. Jadi ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Yang kemarin itu yang sudah selesai namanya mafhum yang usul fikih. Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Kalau mafhum muwafaqah itu yang muwafaqah yang sama ya. Wala taqul lahu aufin itu. Janganlah kamu anak berkata kasar sama orang tua. Mafhum muwafaqahnya apa? Ya, mukul juga nggak boleh gitu. Kan sama. Kenapa muwafaqahnya ini muwafaqahnya? Karena alasannya sama gitu. Kalau anak berkata kasar sama orang tua, nyakitin hati orang tua, gitu kan? Dia nyakitin hati sama orang tua, lebih dia mukul. Maka lagi, nah ini mafhum muwafaqah. Nah kemudian ada mafhum apa? Mukhalafah. Nah ini mukhalafah, bukan mukhalafah itu yang mafhumnya berkebalikan. Nah, apa ini ya? Saya ulangi di sini apa di sini? Wa in khalaqahu al-mafhum khalaqal mantuqi. Nah, mafhumnya berbeda dengan mantuknya. Ya, jadi mantuknya ya, dohir ayatnya berbeda dengan mafhumnya. Itu dikatakan mafhum mukhalafah. Wa yusama mafhum mukhalafah itu namanya mafhum mukhalafah. Ada nama lain namanya dalilu khitab. Nama lain daripada mafhum mukhalafah dalilu khitab. Ada lagi nama lain lahnul khitab. Tuh, ada dalilul khitab, ada lahnul khitab, ada mafhum mukhalafah. Satu, nah syaratnya mafhum mukhalafah apa tuh? Liyatahaqqaqa, agar supaya terwujud. Ya, artinya terwujud. Kita bisa mengatakan ini mafhum mukhalafah terwujud. Syaratnya apa itu? Allah yadhara li taksisil mantuqi bil dzikri fa'idatun wa yunafi bi ghairi. Syaratnya mafhum mukhalafah itu ya la yadhara, tidak nampak. Ya, taksisil mantuk. Kan mukhalafah itu taksisul mantuk. Ya. Apa arti taksis? Mantuk berbeda dengan mafhum, gitu ya. Kalau yang tadi kan mafhum dengan mantuk sama. Ya. Nah, kalau mukhalafah mantuk sama mafhum berbeda. Nah, syaratnya itu tidak adanya ini, tidak menyebut apa ini? Tidak menyebut faedah, tidak menyebut mantuk yang disebutnya itu ya, yang disebutnya itu nggak ada faedah. Nah, maksud nggak faedah nggak menjadi syarat gitu. Ya, disebutnya mantuk itu nggak menjadi syarat. Wala nafi hukmi ya. Mantuknya hanya menafikan hukum yang tidak disebut oleh mantuk itu aja. Ya,
Cuma tadi berbeda antara mantuk dengan mafhum itu aja. Tidak disyaratkan menyebut sesuatu yang tidak ada yang tidak ada faedah, tidak menjadi syarat. Nah ini belum paham kalau belum dicontohin. Apa di sini goilu nabi hukmi goidin masbut kaan khoroja. Nah seperti mana contohnya? Menyebut sesuatu yang tidaklah menjadi syarat, tidak menjadi syarat mafhum mukhalafah. Seperti disebutnya itu lil ghalib karena kebanyakan umum. Mana contohnya ya? Yang disebutnya bukan menjadi syarat tapi menjadi karena memang kebanyakan fil asah menurut pendapat yang asah. Kama fi qouli ta'ala, contoh firman Allah berbunyi waroba ibukumul lati fi hujurikum. Robaib itu jamaknya robibah. Siapa robibah itu? Anak bini, anak tiri ya. Jadi kawin sama janda itu bawa anak dari suami yang lebih dahulu. Nah, jadi apabila seorang kawin sama janda, apabila ibunya yang jandanya itu udah diduhur, maka nggak boleh kawin sama siapa? Anak. Kalau ibunya udah diduhur, ya, nggak boleh kawin sama. Nah di sini menyebut sesuatu yang tidak menjadi syarat. Apa itu? Alati fi hujurikum. Ya, nggak boleh kawin sama anak tiri yang kamu pelihara, yang kamu pelihara. Nah ini mafhumnya ini nggak dipakai. Ya. Jadi kalau begitu, kalau anaknya nggak dipelihara boleh dong. Jadi menyebutnya ini ghalib. Ada yang ghalib itu kebanyakan orang kawin sama janda, anaknya janda itu dipelihara oleh apa? Oleh suami yang baru. Ini kan dinikut. Ya. Jadi kata-kata fi hujurikum itu disebut kata-kata fi hujurikum disebut itu lil ghalib, bukan menjadi syarat. Ya. Menjadi syarat yang tidak boleh dikawinin kalau anaknya janda itu sendiri pelihara di rumah. Nggak bisa, walaupun dia itu walaupun dipelihara di mana, walaupun dipelihara di pesantren. Saya kawin sama janda nih, ya. Anak si janda itu di pesantren, nah, berarti kan ente nggak pelihara kan? Nggak boleh juga gitu, bukan hanya yang dipelihara di rumah, ikut neneknya gitu. Nah ini, sekarang mafhum mukhalafahnya apa ya? Mafhum mukhalafahnya, nah kan tadi kan ya, kalau ibunya udah atau ibunya belum diduhur boleh kan anaknya. Nah itu kan ngomong mukhalafah. Contoh satu, kemudian apa lagi contohnya? Saya ulangi. Ka'an kharajal mazkur bil ghalib, yang disebut itu karena kebanyakan. Kama fi qouli idil ghalib kaunu robaib fi hududil azwaj, cuma karena kebanyakan anak tiri itu dipelihara oleh siapa? Oleh suaminya yang baru, bapaknya yang baru ini. Jadi tarbiyatuhum itu dipelihara, dididik. Wakilah yang mengatakan la yustaratun tifa'u muwafaqatil ghalib tuh ya. Jadi mafhum mukhalafah tidak disyaratkan mesti muwafaqah, ya kan? Ya, nggak mesti muwafaqah. Li'anna mafhum min muqtadayatil lafzi, karena mafhum itu yang dituntut oleh lafaz. Ya. Fala yaskutuhu muwafaqatul ghalib, dan tidak gugur dengan sebab muwafaqah ghalib. Wa huwa mendapat. Nah, pendapat ini tertolak ya. Itu satu. Kedua, tuhmah ya. Kalau yang tadi kan karena alasan kebanyakan anak diri dirawat, dididik oleh bapaknya yang baru. Nah, itu nggak bisa. Atau karena takut dituduh. Di khauf itu mana contoh? Min dzikrin maskut, seandainya menyebut yang tidak disebut takut dituduh. Contoh, kaqauli ghalibi ahdin bil Islam li abdi, seperti orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam berkata kepada hambanya,
yang baru masuk Islam berkata kepada hamba bihuduril muslimin, berkatanya itu di hadapan kaum muslimin. Apa kata tuannya yang baru masuk Islam? Tasodak dihadap alal muslimin, tolong wahai hambaku sedekahin ini kepada siapa? Kepada kaum muslimin, orang mukmin gitu, kepada kaum muslimin begitu. Nah, ini ada yang dia diam nih, yang gak disebut nih. Wayuri itu yang dimaksud ya, oleh tuannya tadi wawairohum gitu ya, harusnya gini, tasaddaq bihadza ala muslimina wa ghairihim gitu ya. Namun ketika mau menyebut wa ghairihim dia takut apa? Karena dia baru masuk Islam, takut dituduh kalau dia orang munafik. Nah makanya wa ghairihim nggak di. Nah, ya. Jadi ini nggak menjadi mafhum ya. Tasaddaq bihadza alal muslimin gitu. Wa yuridu wa ghairihim, wa tarakahu, dia tinggalin menyebut wa ghairihim khaufan min tuhmatihi bin nifaq, takut kalau orang nyangka ketika dia masuk Islam. Tolong sedekahin ini kepada orang muslim dan kepada orang kafir. Ya kan masih kawan-kawan masih banyak orang kafir. Ini nggak menjadi syarat ya. Sama seperti tadi ya, yang menjadi tadi apa? Diharamkan bapak diri ngawinin anak. Ini bukan hanya yang diharamkan yang dipelihara, yang tidak dipelihara juga apa? Baik, kemudian yang berikutnya ini, contoh yang berikut nih. Kalau yang tadi kan karena takut atau limua pakotil wakil, nah ya. Atau karena sesuai dengan realita. Nah, ini juga nggak menjadi syarat menjadi mafhum mukhalafah. Apa? Contoh, Allah berfirman, la yattakhidil mu'minuna kafirina awliya'a min dunil. Janganlah kau ya, wahai orang mukmin, jadiin orang kafir menjadi pemimpin. Nih, Ahok nih ya. Ahok. Jangan kamu jadi orang kafir pemimpin min dunil mu'minin, selain orang mukmin. Nah ya. Nah ini maksudnya muwafaqatul waqi'. Nah, kita tahu muwafaqatul waqi' dengan sabab nuzul. Nah, ayat ini ada pun. Nazala fi qaumin minal mu'minina wallawul yahuda. Duhul mu'min. Ayat ini turun ketika orang Islam mengangkat orang Yahudi selain orang beriman menjadi pemimpin. Jadi ketika sabab turunnya ada orang Yahudi mengangkat jadi pemimpin, Allah turunin ayat ini. Apa artinya? Artinya ini bukan hanya Yahudi doang yang tidak boleh dijadikan pemimpin. Bukan hanya Yahudi, apa aja yang bukan orang Islam gitu. Ya, jadi bukan hanya apa? Yahudi. Ini mafhum ini bukan begitu ya. Jadi ketika Allah Ta'ala mengatakan janganlah kamu ngangkat apa itu tadi? Yahudi menjadi pemimpin, maknanya apa? Yang kamu angkat jadi pemimpin bukan hanya selain Yahudi, selain orang kafir. Ya, mau agama apapun jangan diakin pemimpin. Yang jadi pemimpin hanya orang Islam. Ini nggak berlaku ya, karena sabab nuzulnya itu pada waktu itu ada orang Islam mengangkat orang Yahudi. Nah ini nggak menjadi persyaratan. Jadi walaupun dia bukan Yahudi nggak boleh juga. Nah, mafhum mukhalafahnya apa? Kalau orang kafir nggak boleh jadi pemimpin, mafhum mukhalafahnya apa? Yang kita angkat jadi pemimpin orang mukmin. Ya itu. Baik. Nah ini pertanyaan. Ini banyak nih ya. Kemudian yang berikut dijawab su'alin anil wadul auli bayani hukmi hadisatin tata'alaku bihi auli jahlin bi hukmi. Ini panjang lebar ya. Jadi pelajaran kita atau pengajian kita pada hari ini cukup contohnya mafhum mukhalafah ya, tidak menjadi syarat. Apa itu tadi? Al-ghalib tidak menjadi syarat. Yang kedua apa? Takut dituduh. Kemudian tidak menjadi syarat ya kalau muwafaqatul itu tiga. Adapun sabab-sabab berikutnya yang tidak menjadi syarat mafhum mukhalafah
Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian kita nanti. Jauh dia. Sebelum kita baca Zikrul Tauhid, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT yang kita panjang umur daripada sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah dan beriman saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah.